Sporters, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Jika Serie A dimulai, pemain dilarang protes ke wasit. Serie A musim 2019-2020 direncanakan bergulir lagi pada pertengahan Juni setelah sempat terhenti selama 2 bulan. Ada beberapa protokol untuk pertandingan yang masih digodok. Salah satunya adalah larangan protes kepada wasit. Pemain diperintahkan untuk tidak memprotes wasit atau harus berjarak sejauh 1,5 meter dari perangkat pertandingan setiap saat. Di Spanyol, 90% wasit dukung Madrid, sisanya pilih Barcelona. Hal ini diutarakan ex-wasit bernama Eduardo Iturralde González. Awalnya, pria yang kini berumur 53 tahun itu hanya berbicara perkiraan presentase masyarakat Spanyol yang menyukai Real Madrid. Namun, kemudian ia membahas mengenai perbandingan berapa banyak wasit yang menyukai Barcelona dan yang menyukai Madrid. Terlepas Barcelona suka atau tidak, namun 70% dari populasi Spanyol tanpa menghitung warga Katalan akan mendukung Real Madrid. Kata Eduardo kepada El Larguero dikutip dari Marca. Eduardo lalu membahas mengenai preferensi wasit-wasit di Spanyol. Menurutnya yang mendukung El Real tetap jauh lebih banyak dari Blaugrana. Perbandingannya 90-10 untuk Madrid, ucap Eduardo. Ceballos keceplosan sebut tanggal bergulirnya Liga Inggris. Terkait kapan tanggal pastinya Premier League bakal bergulir, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Di sisi lain, Ceballos malah keceplosan menyebut tanggal bergulirnya Premier League. Kami akan memulai 1 minggu lebih lambat sehubungan dengan apa yang sedang dibicarakan di Spanyol, yaitu 12 Juni dan kami akan memulai Liga tanggal 20. Kata Ceballos dalam wawancaranya dengan saluran radio di Spanyol RTVE. Steve Bruce yakin tak akan didepak Newcastle. Sebelumnya muncul rumor bahwa Mauricio Pochettino atau Rafael Benitez akan didapuk sebagai manajer jika pemilik baru sudah resmi menjabat. Hal ini demi mewujudkan ambisi Newcastle yang ingin kembali bersaing di papan atas Liga Inggris seperti era 1990-an. Namun Bruce yang baru membesut Newcastle di musim ini tenang-tenang saja soal isu tersebut. Ia percaya diri bisa membawa Andy Carroll dan kawan-kawan tampil bagus jika diberi kesempatan. Woodward, Liga Inggris termotivasi dengan kesuksesan comeback Bundesliga. Wakil Ketua Eksekutif Manchester United, Ed Woodward, memuji keberhasilan Bundesliga dalam memulai kembali kompetisi di tengah pandemi COVID-19. Hal itu diakui Woodward menginspirasi Liga Inggris untuk mengikuti jejak Bundesliga. Woodward pun mengatakan bahwa mereka siap menggelar pertandingan tanpa adanya kehadiran para penonton di stadion. Semua pemain negatif virus corona, Juventus siap latihan berkelompok. Skuad Juventus bersiap untuk menjalani latihan dalam kelompok besar setelah hasil tes COVID-19 dari seluruhnya dinyatakan negatif. Hasil tersebut memberi mereka harapan untuk memulai latihan secara tim jelang bergulirnya lanjutan Liga Italia 2019-2020. Bersama Real Madrid, Eden Hazard diyakini bakal raih Ballon d'Or. Eden Hazard masih kesulitan memperlihatkan performa terbaiknya bersama Real Madrid. Kendati begitu, Hazard diyakini bakal menorehkan prestasi di Madrid. Dengan kemampuan mengolah bola yang di atas rata-rata, Eden Hazard diyakini akan segera memperlihatkan performa terbaiknya bersama Real Madrid. Bahkan, Hazard digadang-gadang akan merengkuh penghargaan Ballon d'Or.
Tanpa kehadiran penonton, sepak bola terlihat menyedihkan. Bundesliga sudah kembali bergulir sejak pekan lalu, namun tanpa kehadiran penonton. Hal itu terasa miris bagi pelatih timnas Spanyol Luis Enrique. Tanpa kehadiran penonton, yel-yel yang biasa terdengar pun hilang. Gantinya, suara teriakan pelatih dari pinggir lapangan ataupun pemain yang meminta bola dalam pertandingan menjadi terdengar jelas. Sepak bola seperti itu sangat terlihat menyedihkan. Namun seperti yang lainnya, Enrique memahami bahwa sepak bola harus bergulir karena menyangkut bisnis. Ia juga merasa kehadiran sepak bola kembali bagus buat masyarakat yang butuh mendapat hiburan. Sepak bola Vietnam bergulir akhir pekan ini, penonton boleh ke stadion. Sepak bola di Vietnam bakal mulai kembali hidup usai lepas dari pandemi virus corona. Stadion pertandingan boleh dihadiri penonton. Meski sudah bisa dihadiri penonton, pihak penyelenggara hanya membuka separuh kapasitas tempat duduk di stadion. Stadion nantinya juga akan dibuka 150 menit sebelum laga, lebih panjang 1 jam dari biasanya. Takut lepas, Jurgen Klopp rutin telepon Timo Werner. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp nampaknya sangat berhasrat untuk mengamankan tanda tangan Timo Werner. Klopp disebut rutin menghubungi sang striker agar ia bersedia pindah ke Liverpool. Liten Sport mengklaim bahwa Liverpool tidak berada dalam posisi kuat untuk mengamankan tanda tangan Werner. Sang striker diketahui saat ini diincar oleh banyak klub papan atas Eropa. Jika dibandingkan rival mereka itu, Liverpool diberitakan punya kesulitan untuk menebus mahar transfer sang striker. Alhasil mereka harus memutar akal agar sang striker tidak lepas ke klub lain. DC United pertimbangkan rekrut Higuain. Salah satu klub kontestan Major League Soccer, DC United, mulai mempertimbangkan opsi untuk mendatangkan penyerang Juventus Gonzalo Higuain kembali ke Argentina dan memperkuat River Plate menjadi salah satu opsi yang tersedia buat Higuain. Kendati begitu, DC United ternyata juga berminat mendatangkan ex penyerang Napoli tersebut. Agaknya tingginya gaji penyerang berusia 32 tahun itu masih menjadi pertimbangan manajemen DC United untuk mendatangkan Higuain. Pada musim ini, gaji Higuain dikabarkan mencapai 11 juta dolar Amerika Serikat. Dihajar virus corona, hutang Manchester United melonjak 127 juta pound sterling. Manchester United melaporkan hutang sejumlah 429 juta pound sterling, meningkat 127 juta pound sterling dalam 3 bulan pertama tahun ini. Laporan 4 bulanan tersebut diluncurkan Kamis kemarin, yang memperlihatkan kenaikan hutang sebesar 42% sejak tahun lalu, dan jadi bukti betapa ganasnya dampak COVID-19 terhadap finansial klub. Menurut klub, melambungnya angka negatif tersebut dikarenakan penurunan cash dan setara cash yang diperparah oleh pergerakan nilai mata uang pound sterling terhadap US dollar. Granit Xhaka pasang badan untuk Mesut Ozil. Gelandang Arsenal Granit Xhaka membela rekan setimnya Mesut Ozil dari berbagai kritik yang kerap menimpa pemain internasional Jerman itu selama berkarir di Emirates Stadium. Bukan tanpa alasan, fans Arsenal jengkel melihat Ozil. Gaji besarnya di klub dipandang tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikannya bagi Arsenal. Namun bagi Xhaka, Ozil tetaplah pemain yang dapat membuat perbedaan. Apalagi ketika mantan Villarreal Madrid itu dalam kondisi terbaiknya, maka dia bisa menjadi figur penting bagi The Gunners. Kemahalan, Inter pulangkan Moses ke Chelsea. Masa depan Victor Moses kembali dilanda ketidakjelasan. Pemain sayap Chelsea itu sedang menjalani masa peminjaman di Inter Milan. Kubu The Blues dikabarkan membandrol sang winger sebesar 12 juta euro. Pada titik ini, pihak Inter Milan menolak. Jika The Blues tak mau mengurangi setengah dari harga yang ditetapkan atau menawarkan perpanjangan masa peminjaman, maka Moses akan meninggalkan Inter pada akhir musim ini. Kubu Nerazzurri merasa bandrol tersebut kemahalan, sebab kontrak Moses di Stamford Bridge tersisa setahun lagi. Sang winger sudah berkostum biru hitam dalam 7 laga di berbagai ajang.
Gara-gara Neuer, Ter Stegen segera ikat kontrak baru di Barcelona. Spekulasi masa depan Marc-Andre Ter Stegen segera berakhir. Sang kiper diberitakan akan segera menaikkan kontrak baru di Barcelona. AS mengklaim bahwa penyebab Ter Stegen memperpanjang kontrak di Barca karena sosok Manuel Neuer. Kemarin, kiper timnas Jerman itu menaikkan kontrak baru di Bayern Munchen. Ia akan bertahan di Allianz Arena hingga tahun 2023 mendatang. Sementara Ter Stegen pada awalnya mengincar kursi Neuer di Bayern Munchen. Alhasil ia harus mengurungkan niatnya tersebut. N'Golo Kante masih takut COVID-19, minta cuti ke Chelsea. Kante tidak hadir dalam sesi latihan tim Chelsea di Cobham Rabu kemarin. Padahal 1 hari sebelumnya, dia masih turut serta berlatih dengan rekan setimnya di pusat latihan klub asal London itu. Menurut laporan The Sun, Kante tidak hadir di Cobham karena dia mengajukan cuti kepada Chelsea. Ex pemain Leicester City itu kabarnya masih mengkhawatirkan kondisi kesehatan dirinya. Meski sudah dites dan hasilnya negatif virus corona, tetapi Kante disebut belum yakin dirinya tidak akan terserang COVID-19 jika berkegiatan di luar rumah. Chelsea kabarnya tidak mempermasalahkan cuti yang diajukan Kante tersebut. Manajer Frank Lampard menghimbau pemain 29 tahun itu berlatih di rumah untuk jangka waktu yang tidak ditetapkan. Agen Jorginho tanggapi soal minat Juventus. Agen Jorginho, João Santos, menegaskan bahwa Juventus belum berkomunikasi dengan pemain Chelsea tersebut. Namun ia mengakui pemain manapun pasti ingin bermain untuk juara Serie A itu. Jorginho diproyeksikan akan menjadi pengganti Miralem Pjanic yang saat ini diincar juara La Liga Spanyol Barcelona dan juara Ligue 1 Prancis Paris Saint-Germain. Saat ditanya tentang masa depan Jorginho dan ketertarikan Juventus, Santos mengatakan bahwa ia buka peluang gabung klub Italia tersebut. Pjanic akan sangat bagus untuk Barcelona dan Messi. Miralem Pjanic menjadi incaran Barcelona pada musim panas ini. Ex rekan Pjanic di Lyon, Cesar Delgado, menilai pemain asal Bosnia and Herzegovina itu diklaim bakal cocok untuk Blaugrana dan Lionel Messi. Pasalnya, gelandang 30 tahun itu dinilai punya kualitas umpan yang oke dan bisa sangat berguna untuk menyuplai bola ke Messi. Sejak didatangkan dari Roma pada 2016, Pjanic menjadi pilar penting di lini tengah Juventus. Ia punya catatan 167 penampilan dan 22 gol serta 36 assist dan sudah memenangkan 3 gelar Scudetto serta 2 Coppa Italia bersama si Nyonya tua. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!